Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan pulang menuju ke Jakarta setelah kemarin malam baru sampai di Jogja, terus ada meeting di Jogja semalam dan juga tadi pagi. Akhirnya hari ini langsung pulang. Jadi aku akan naik bus yang sudah lama sekali aku tidak naiki, yaitu adalah Murni Jaya Double Decker. Terakhir kayaknya naik bus ini 2 tahun atau 3 tahun lalu. Awal-awal channel Mas Arkan ini ngerintis lah kalau nggak salah tuh. Dan dulu videonya cukup ramai. Dan aku mau update bagaimana keadaan kondisi dari unitnya sekarang setelah 3 tahun lalu ya. Aku coba naik bus itu. Kita akan lihat bagaimana busnya sekarang. Tapi sayangnya sekarang belum ada busnya karena sekarang baru jam 2 siang. Bus Murni Jaya Double Decker ini berangkat dari terminal Jombor. Cukup gabut, nggak tahu mau ngapain lagi karena kerjaan sudah selesai. Jadi aku langsung ke sini aja. Dan mari kita lihat ada apa aja di terminal Jombor, Jogja jam 2 siang. Ya, di sini ada beberapa bus aja sih. Tadi ada 2 bus Murni Jaya di sini, tapi udah berangkat. Itu bus Murni Jaya yang lewat jalur selatan. Kalau kita yang double decker itu lewat utara, Kartosuro, full tol Trans Jawa ya. Jadi lebih cepat tentunya, makanya berangkatnya dia lebih sore. Kalau yang lewat selatan jam 2 berangkatnya dari Jombor gitu. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Murni Jaya bisa pesannya lewat aplikasi Traveloka seperti aku, atau bisa juga datang ke agen atau kantor perwakilannya dari Murni Jaya di terminal Jombor, Jogja. Nah, kalau di terminal Jombor ini agak tricky teman-teman, karena di sini rata-rata agen atau kantor perwakilannya itu satu tempat megang banyak PO. Contohnya seperti ini ya, satu tempat ada banyak sekali PO-nya. Nah, teman-teman tinggal cari mana kantor perwakilan atau agen resminya. Untuk Murni Jaya, kantor perwakilan itu ada di sini ya. Teman-teman bisa datang langsung atau bisa telepon WhatsApp yang ada di sini nomornya ya. Gitulah kira-kira. Nah, mari kita lihat bus yang ada di sini ya. Di sini ada 1 bus Agramas, ada 1 bus City Trans, dan ada 1 bus Sinar Jaya Double Decker. Ya, ada Sinar Jaya lagi. Ini yang Suite Class atau yang Sleeper. Kemudian di sebelah sini, ini Trans Jogja. Ya, trayeknya banyak ya. Ada yang ke Giwangan, ada yang ke Janti, ada yang ke XT Square, banyak lah trayeknya. Jadi teman-teman kalau mau ke muter-muter, jadi teman-teman kalau mau muter-muter bisa naik Trans Jogja, tarifnya Rp2.700. Nah, ini dia. Tuh, dan dia intervalnya ini ya, pendek-pendek, jadi cepet gitu. Oke. Jadi seperti itu aja sih kira-kira. Sekarang jam 2 siang. Terpantau sepi ya. Kalau di sini sepertinya ramenya sekitar jam 4 sore sampai jam 6 sore mungkin ramenya. Enaknya di sini sekarang tuh lagi adem banget. Jadi kayak ngantuk gitu ya hawanya ya. Nah, ini untuk bus yang ke Semarang. Wih, maju lancar. Ini juga dia cepet ya. Maksudnya ada yang berangkat, langsung ada yang ngisi tuh. Tadi maju lancar berangkat, ini langsung diisi sama bus Mustika. Ini lewat Magelang. Gitu. Ya, seperti itulah kira-kira di terminal Jombor siang hari ini. Jadi mari kita tunggu bus kita berangkat jam 5 sore kalau tidak telat. Oke, sekarang jam 4 sore. Ya, kita update ada apa aja di terminal Jombor, Jogja. Jam 4 sore ya. Pertama,
Dekat pintu keluar ada bus Puspajaya menuju ke Lampung tentunya dari Jogja. Terus di sini ada 2 bus Agramas BM27 dan SA004. Ada 2 City Trans, 1 Sinarjaya Double Decker, 1 Sinarjaya Sleeper dengan nomor 69 RE. Kalideres ini ya, Jogja Kalideres via Temanggung. Dan tadi aku nanya ke kantor perwakilannya, busnya itu datangnya jam 5 sore, 17.00 datangnya. Jadi masih 1 jam lagi. Berarti ini harusnya jadwal di Traveloka harus di reschedule atau diubah tuh jadwal di Traveloka. Karena jadwal di Travelokanya itu jam 4 sore, 16.00. Dan ini seperti biasa ya. Ini Sinarjaya karena dia memakai sasis Mercedes-Benz 2542. Ban belakangnya belok ya. Ban depannya lurus. Nah, harusnya kan ban belakang belok mengikuti ban depan ya. Kalau ban depan belok, ban belakang belok. Ini ban depannya lurus, ban belakangnya belok. Itu adalah problemnya dari Mercedes-Benz 2542 gitu. Di sini juga ada bus Tunas Muda. Wih. Ini yang pernah aku naiki, tapi bukan yang ini sih. Yang seperti ini pokoknya. Ini dia memakai bodi Skylander R22. Vision 8 SLR. Jadi dia ini sleeper ya teman-teman. Wah, cakep. Dia dari Jogja menuju ke Jakarta. Untuk kantor perwakilannya ada di sebelah sini. Nih ya. Kantor perwakilannya Tunas Muda atau Sudiro Tunggajaya. Ya sudah, kita tunggu busnya datang. Entah jam berapa ya. Karena aku juga nggak tahu pastinya jam berapa. Jadwal di Traveloka jam 16.00, perwakilannya bilang jam 17.00. Kita lihat jam berapa datangnya aktualnya. Wow, ternyata double decker Agramas itu ada di belakang teman-teman. Nggak kelihatan. Wah, bagus sekali ini. HQ005 nomor lambungnya. Baru selesai dicuci, lihat. Bannya kinclong sekali. Wow, ini dia memakai sasis Scania K410. Aduh, suara mesinnya halus banget. Kapan-kapan kita naik ini ya. Dia sore dari Jogja dan juga sore dari Jakarta. Wah, masih bagus banget dong. Kerawat banget ya Agramas ini. HQ005. Suara mesinnya itu loh, bisa masih garing, padahal usianya sudah tidak muda lagi tentunya. HQ005 ini. Teman-teman kalau pakai headset, dengerin ya suara mesinnya. Sekarang jam 4 lewat 50 menit ya, 16.50.
Dan barusan aku baru aja ngecek grup Facebooknya dari Murni Jaya Lovers. Dan aku ada nemu postingan yang ternyata bus double decker yang kita naikin itu start keberangkatannya dari Wates. Wates itu sekitar Kulon Progo kalau nggak salah ya. Nah, startnya dari Wates itu jam 16.30 teman-teman. Jadi setengah 5 baru berangkat dari Wates. Sedangkan jadwal di Traveloka di Terminal Jombor itu jam 16.00. Berarti bener ya yang tadi aku bilang ya. Ini jadwalnya harus diperbaiki atau dirubah. Karena ini start dari Wates aja jam 16.30. Dari Wates ke Jombor itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai dengan 45 menit lah. Jadi jadwal seharusnya di Terminal Jombor itu jam 5 sore gitu. Itu jadwal amannya ya. Tapi tadi aku nanya agen-agen yang ada di sini, aku tanya biasanya Murni Jaya Double Decker datang jam berapa? Kata agen-agen di sini biasanya bus Murni Jaya Double Decker datangnya jam setengah 6 atau jam 6 sore. Dan biasanya berangkatnya setelah maghrib dari Terminal Jombor. Ya, jadi makin bener ya kalau jadwal di Travelokanya itu harus diperbaiki atau dirubah. Karena jadwal di Traveloka masih jam 4 sore. Kalau penumpangnya datang ke sini minimal kan 30 menit sebelum jam keberangkatan ya. Berarti penumpang sudah harus standby di sini jam 15.30. Setengah 4 penumpang udah harus di sini karena jadwalnya jam 4 sore. Ya, nunggunya terlalu lama jadinya. Kasihan kalau ada orang yang mepet gitu waktunya ya. Ya, jadinya terlalu lama nunggu di terminalnya. Gitu. Semoga ada tim dari Murni Jaya yang nonton video ini dan langsung disampaikan ke pihak Traveloka supaya dirubah untuk jadwal keberangkatannya dari Terminal Jombor gitu. Jadi mari kita tunggu aktualnya sampai di Terminal Jombor jam berapa untuk bus double decker Murni Jaya yang kita naiki. Sekarang hampir jam setengah 6 sore, 17:21 menit. Sekarang Terminal Jombor cukup ramai. Ini ada bus Indoren Jakarta Malang masuk Terminal Jombor. Ini sepertinya lagi rollingan ya. Bus yang biasa jalan ke sini lagi servis mungkin. Jadinya di rolling dengan armada yang biasa jalan Jakarta Malang. Terus itu untuk Agramas sudah datang penumpang ya, ramai. Ini ada bus Sinar Jaya Jogja ke Bandung. Wow, armadanya bagus ya. Pakai Tentrem Avante. Menarik nih untuk dicoba. Halo. 48DD. Bagus, bagus, bagus. Kapan-kapan kita cobain ya. Bandung Jogja. Agramas ramai sekali penumpangnya itu. Belum datang juga, sudah mau jam setengah 6 sore. Ya bener, kata agen-agen yang tadi aku tanya ya. Biasa bus double decker Murni Jaya masuk sini sekitar jam 6, berangkatnya setelah maghrib. Ternyata bener, sekarang jam setengah 6 aja, belum ada tanda-tanda datang ini. Oke, ini Agramas diberangkatkan teman-teman. Wih, bagus banget sih ini. Bagus banget bisnya masih ya. Emang kalau bannya kinclong itu nambah kegantengan banget sih. Tuh, cakep sekali. Kapan-kapan kita cobalah naik bus ini lagi. Bareng sama Indoren berangkatnya. Sekarang jam 5:33 menit. Ini dia, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Terminal Jombor menuju ke Jakarta, lebih tepatnya Pasar Rebo. Bukan ini, bukan ini. Ini Agramas double decker Jetbus 2. Barengan masuknya sama ini, bus yang aku naikin. Itu dia. Baru datang guys, setengah 6 sore. Pas banget. Tadi tuh aku nongkrong di situ tuh, yang ada warkopnya, ada angkringan. Ini dia busnya, DDV 221. Wis, unitnya masih kinclong sekali ya, masih bagus gitu loh. Oh,
Oke, jadi ini dia bus yang akan aku naiki. Dia menggunakan bodi buatan karoseri Laksana SR2 double decker. Sasisnya pakai Volvo B11R. Wih, lampu remnya masih nyala semua. Bagus banget. Ini yang bolong, ini adalah AC-nya teman-teman. Jadi seperti ini untuk grillnya. Jadi emang bolong-bolong supaya fan dari AC-nya itu bisa bekerja lebih maksimal. Pintu belakangnya dia otomatis, sudah pneumatik. Jadi tinggal dibuka dari dashboard pengemudi. Bagasinya seperti biasa seperti ini ya. Ada 3 pintu bagasi. 2 yang besar, 1 yang kecil di atas. Terus ya gini aja sih. Aku udah pernah naik bus ini 3 tahun lalu. Nggak berasa 3 tahun ya. Secepat itu teman-teman. Dan harga tiketnya sekarang hanya Rp230.000 saja. Murah sekali. Dulu tuh harganya Rp250.000. Sekarang malah lebih murah loh. Cuma Rp230.000 saja. Total penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini adalah 42 orang. Kalau aku nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Nah, ini dia penumpang-penumpangnya. Dan aku duduknya seperti biasa di depan deck 2 ya. Nah, paling depan sana aku duduknya. Wis, ini lagi masukin barang penumpang ke bagasinya. Ya, kira-kira seperti itu aja untuk di bagian eksteriornya teman-teman. Masih tergolong bagus banget loh ini unitnya ya. Cakep, cakep, cakep. Yuk, kita langsung naik ke atas aja. Let's go. Mari kita masuk. Dan ketika masuk langsung disambut dengan karpet ya. Terus di sini ada pertigaan. Kalau ke kanan naik ke atas, lurus ini ada toilet. Ke kiri ini ada kursi-kursi untuk di dek bawah. Sama seperti atas ya. Konfigurasi kursinya 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Ini tidak ada ruang sleepernya. Jadi di depan itu hanya ada tempat untuk driver saja. Dan mari kita naik ke atas. Ini tangganya dia bordes ya. Tuh, dan ini ada merah-merah, ini untuk buka pintu dalam keadaan darurat. Oke, jadi ini dia kursiku. Kursi nomor A2. Kalau di aplikasi Traveloka 2A, kebalik ya. Ini di sini A2. Jadi di sini nih duduk ya. Di sampingnya lorong. Dan ini interiornya masih bagus banget teman-teman. Karpetnya, lantainya masih bagus sekali. Tidak ada yang sobek-sobek ya. Terus kelihatan ini bus dirawat dengan baik banget. Tuh. Masih sebagus ini loh interiornya. Kemudian di sini ada TV. TV ada 2 kamera nih. Ini kamera pertama, ini kamera kedua. Tuh, di atas saja ada 2 kamera. Luar biasa. Terus seperti biasa kalau kita duduk di depan ya, bus double decker, kita tidak mendapatkan bagasi penyimpanan. Jadi bagasi penyimpanannya ada di baris kedua sampai ke belakang. Nah, kalau di sini kursinya tidak ada leg rest-nya. Kalau yang di bawah tadi kan ada leg rest-nya. Kalau ini tidak ada. Adanya footrest. Seperti ini footrest-nya. Seperti itu teman-teman. Terus juga ada banyak tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Ini kursinya dia pakai kursi rimba kencana. Yang mana ada armrest-nya kalau kita duduk di pinggir lorong. Nah, ada armrest-nya seperti ini. Terus ini untuk setting sandaran punggungnya ya. Kemudian kita langsung diberikan selimut seperti ini. Selimutnya berwarna ungu selimutnya ya. Kemudian juga di sini ada audio video on demand. Apakah masih nyala? Wih, masih nyala loh. Kok? Wih, luar biasa, masih nyala walaupun layarnya kayaknya ini udah kayak sunburn gitu ya. Tuh, warnanya udah kayak gini, tapi masih bisa nyala. Bisa diperbaiki lah itu. Kemudian ada 2 cup holder di sini untuk kita penumpang depan. Kemudian juga ada sun visor-nya. Ini bisa ditutup. Tuh, gitu ya. Cakep sekali. Nah, tapi kalau kita berangkat malam sepertinya tidak butuh sun visor seperti ini. Kemudian ada tempat untuk ngecharge nih. Tapi kayaknya ini sudah mati ya. Sudah tidak berfungsi. Karena kalau berfungsi ini akan nyala biru seperti ini. Nah, kalau berfungsi dia nyala biru. Sepertinya yang sebelah sini sudah tidak berfungsi lagi nih. Kemudian ini untuk AC-nya. Ini ada lampu di sebelah sini.
Kemudian untuk posisi duduknya kayak gini, cukup oke lah, dengan tinggiku 175 cm, duduknya masih lumayan enak. Dan karena tidak ada bagasinya di bagian atas, jadi kita taruh tas ya udah di sini juga nggak apa-apa, karena tidak mengganggu jalan. Atau kalau mau ditaruh begini juga nggak apa-apa, tuh taruh sini, senyamannya aja lah untuk naruh tas atau barang bawaan kita gitu teman-teman. Jadi benar ya, ini sepertinya kita diberangkatkan jam 6 sore atau setelah maghrib, karena ini kru ataupun drivernya itu masih santai di luar bus. Nah, jadi itu PR-nya untuk tim dari Murni Jaya untuk memperbaiki schedule atau jadwal keberangkatan yang tertera di aplikasi Traveloka, karena di sana masih 16.00 gitu. Oke, jadi kita tunggu busnya diberangkatkan. Tapi ini view ke depannya enak banget ya, karena kalau Murni Jaya tuh busnya bagus-bagus, dia tidak ada stiker aneh-aneh. Nih, clear banget. Ternyata tidak sampai jam 6 sore teman-teman. Sekarang jam 5:50 akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Jombor Jogja menuju ke Jakarta. Tapi untuk bus yang kita naikin, ini pemberhentian terakhirnya di Bogor Bubulak kalau aku nggak salah ya. Dan total waktu tempuh dengan bus ini dari Jogja menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 12 jam perjalanan, tergantung bagaimana nanti situasi dan kondisi di jalan. Untuk penjemputannya, kalau aku nggak salah ya, ini ada di Terminal Giwangan, kemudian ada di Terminal Prambanan, terus juga di Terminal Klaten, dan juga ada di Delanggu. Kalau nggak salah ada juga di Terminal Kartosuro deh, jadi lumayan banyak untuk pick up pointnya. Tidak jauh dari Terminal Jombor ini ada pembangunan jalan tol ya teman-teman. Nantinya ini akan menjadi jalan tol sambungannya yang dari Prambanan ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Jadi nanti lewat sini nih, dan dia bandaranya di atas ya, atau flyover atau jembatan layang. Nah, sekarang ini lagi pembangunan. Ya lumayan antriannya panjang, tapi karena di depan juga ada lampu merah sih. Jam 6:30 malam, ini kita belok. Wih, itu Agramas yang tadi. Ternyata dia dari Terminal Giwangan juga ya. Jadi ini kita mau masuk ke dalam Terminal Giwangan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Murni Jaya Double Decker ini, bisa juga naiknya dari Terminal Giwangan Jogja. Jam 6:30 malam ya, baru masuk ke dalam terminal. Jadi jangan datang buru-buru ya, karena emang jadwalnya belum dirubah tuh. Kalau teman-teman pesan di Traveloka, jadwalnya masih terlalu cepat. Padahal berangkat dari Jombor aja jam 6 sore, terus sampai di Giwangan ini jam 6:30 malam. Nah, sekarang Terminal Giwangan itu sudah bisa dilewati atau dimasuki oleh bus double decker semenjak ada bangunan baru ini, teman-teman. Jadi bus double decker kita ambil yang kedua dari kanan, ada tulisannya ya di atas tuh, jalur bus double decker, tuh dia. Nah, jadi untuk bus double decker lewatnya sini. Walaupun memang ini mepet banget sih atasnya ya. Jadi kayak takut kepala kita kepentok gitu loh. Selesai menaikkan penumpang di Terminal Giwangan, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan lihat, ini bus Agramas yang belum lama aku naikin, BM090. Entah mengapa, aku tuh sering banget ya ketemu bus yang pernah aku naikin gitu loh. Kayaknya setiap video pasti ada aja deh bus yang pernah aku naikin. Oke, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Pick up point selanjutnya yaitu di Terminal Prambanan.
Aku ajak teman-teman lihat toiletnya, dan ini dia toiletnya. Wow, ini toiletnya bagus banget, bersih sekali toiletnya, amazed loh. Terus di sini ada tempat penampungan air. Airnya bersih sekali. Ini ada wastafelnya, tapi kayaknya sudah tidak berfungsi. Terus ini ada tulisannya, jagalah selalu kebersihan bersama, dilarang keras buang air besar. Ini ada pengharum ruangannya, ada AC-nya juga yang nyala di sini. Keren sekali toiletnya. Ya, jam 7:15 ini kita tiba di Terminal Prambanan. Jadi ini kita belok kanan, kemudian nanti di depan kita belok kiri. Lalu busnya itu harus putar balik dulu nanti di depan. Nah, sebenarnya sih ini kayak bukan terminal ya, tapi mungkin lebih tepatnya kayak kumpulan agen-agen atau perwakilan bus aja, atau kita lebih familiar sebutannya terminal bayangan. Nah, di sebelah sini nih. Tapi di sini juga ada Trans Jogja haltenya. Jadi ya terminal. Tapi bingung juga kalau dibilang terminal karena ya kayak gini aja nih. Sejalanan ini itu ada banyak banget agen atau perwakilan bus, teman-teman. Dia di sebelah kanan. Nah, untuk Murni Jaya sebelah kanan tuh yang ada mobil berhenti sebelah kanan. Nah, itu dia. Agen atau kantor perwakilannya dari Murni Jaya. Nah, kita harus putar balik dulu di depan sana. Jadi di Prambanan ini ada 2 agen. Ya, itu agen pertama tadi. Ini agen kedua. Ini aku mampir beli air sekaligus jajanan buat kru sama drivernya. Ini dia agen kedua. Lumayan banyak penumpang yang naik dari Prambanan ini, dan setelah selesai menaikkan semua penumpang, ini kita kembali melanjutkan perjalanan dari Prambanan. Pemberhentian selanjutnya yaitu di Terminal Insinyur Soekarno atau Terminal Klaten. Ya, sekitar 40 menit lah ya dari sini. Halo, sudah selesai makan dan sekarang bertambah ramai di rumah makan Raos Echo. By the way, tadi aku baru pertama kalinya selama ke rumah makan Raos Echo makan pecel. Ya, ini baru pertama kalinya ke rumah makan Raos Echo makan pecel, teman-teman. Dan ini bumbu kacangnya sih kelihatannya enak sekali ya. Dan inilah untuk di bagian dalam rumah makan Raos Echo, tidak terlalu ramai jam segini karena makin ramai itu jam 12 malam lah di sini.
Kalau jam segini cukup sepi. Ternyata pecelnya cukup enak. Ya pecel pada umumnya, tapi emang agak pedas sedikit. Yang kalau teman-teman nggak suka pedas, kayaknya itu pecel kurang cocok. Nah, jadi sambil kita nunggu dipanggil untuk kembali melanjutkan perjalanan, mari kita lihat dulu ada bus apa aja di sini sekarang. Dan aku baru tahu ada bus 27 Trans sekarang di sini. Nah, ini sepertinya 27 Trans yang ke Bandung ya, atau dari Bandung. Ini nickname-nya Gaya. Satu lagi nggak tahu apa namanya. Sekarang ternyata di sini loh 27 Trans. Terus ini ada bus Mahardika. Tadi ada STJ, Sudirut Tunggajaya. Ini ada MJPM, ada Nusa Bali. Terus ada Bark Solid. Kalau di bagian depan hanya ada Bark Solid sama bus yang kita naikin ya, Murni Jaya Double Deck. Ini di bangunan sini ada SSM sama Bark Solid yang sleeper. Di sini ada Pandawa 87 Herbie yang sepertinya sedang diperbaiki karena ini bus tentunya sudah tinggi sekali kilometernya. 1 juta sih udah lebih sih ini kilometernya ini. Karena terakhir kali aku ketemu bus ini mungkin sekitar 2 tahun lalu, itu udah 900.000. Berarti sekarang udah 1 juta lebih. 1,2 juta harusnya sampai sih. Ini dia, Pandawa 87 Herbie. Ya seperti itulah kira-kira di rumah makan Raos Echo. Ini belum jam habisnya ya. Habisnya di sini tuh sampai jam 1 malam. Jadi jam segini masih cukup banyak yang datang. Nanti yang paling malam itu ada Tunas Muda yang waktu itu aku pernah ya di rumah makan Raos Echo ini 6 jam aku di sini. Itu kalau teman-teman belum nonton silakan nonton video yang ini. Aku sorenya di sini sampai tengah malam aku tetap di sini nunggu bus untuk balik ke Jakarta gitu. Ya, jadi kita tunggu, kita dipanggil lagi untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 22:41. Ya, kita kembali ke depan. Ini Nusa Bali aku baru lihat juga nih busnya. Nggak tahu dia kemana ya. Ya pasti ke Bali sih harusnya ya. Namanya Nusa Bali. Ini bekas bus pariwisata William. Oh, kita udah bisa masuk. Yuk, kita langsung naik lagi aja. Ini Bark Solid juga berangkat. Ini sleeper. Jadi kalau di ruangan ini dia yang sleeper ya. Tuh. Udah boleh naik lagi. Dan ada bus M-Trans double decker. Nah, kalau M-Trans dia punya ruangan sendiri di sebelah sini. Tuh, khusus M-Trans. Harusnya ini yang ke Ponorogo ya. Harusnya. Cakep ya. Dia sampai di grill AC-nya itu ada lampunya juga dong. Warna biru sama pink atau magenta. Cakep sekali. Oke, yuk kita kembali ke bis. Hampir jam 11 malam, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Raos Echo di Gringsing, Jawa Tengah. Ini baru datang bus Muji Jaya Putra Mandiri, MJPM. Ada 3 yang baru datang ya. Jadi kalau MJPM itu memang datangnya agak malam. Dan seperti biasa ini kita keluar dari rumah makan Raos Echo, itu kita belok kanan. Seperti biasa masuk tolnya itu di gerbang tol KIT Batang, kawasan industri terpadu Batang. Jalanannya sepi banget, cuman itu gelapnya luar biasa. Habis ini teman-teman lihat ya jalanan di kawasan industri terpadu Batang.
Nah, ini dia untuk pusat kotanya gitu kali ya, atau pusat keramaian dari kawasan industri terpadu Batang. Itu kalau kita ke kanan, itu ada pelabuhan teman-teman di sana. Aku juga belum tahu ya, pengen juga sih kadang-kadang explore daerah sini ya, pengen tahu aja gitu, ada apa aja sih di kawasan industri terpadu Batang ini, karena ini katanya kawasan industri terbesar nantinya se-Asia Tenggara kalau aku nggak salah ya. Jadi emang besar banget sih. Kalau kita jalan tadi itu jalannya tuh lurus yang nggak selesai-selesai gitu loh. Dan jalanannya itu bagus banget, bahkan lebih bagus dari jalan tol Trans Jawa mungkin ya. Cor-corannya bener-bener mulus banget cor-corannya itu tadi. Oke, ini dia gerbang tolnya kawasan industri terpadu Batang. Diinformasikan pada seluruh penumpang yang akan turun di Pasar Rebo. Kepada seluruh yang akan turun di Pasar Rebo, dimohon untuk mempersiapkan diri. Lagi-lagi kami informasikan pada seluruh penumpang yang akan turun di Pasar Rebo, dimohon untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah, hampir 12 jam perjalanan kita ya dari Terminal Jombor Jogja sampai ke Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi aku turun di sini karena ini busnya di depan nanti akan belok kiri melewati Terminal Jatijajar, Cibinong dan sampai ke Bogor. Jadi ini adalah bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba ya, karena tarifnya cuma Rp230.000 saja. Murah banget tarifnya, udah bisa dapat bus double decker, dapat servis makan, ada selimutnya, ada toiletnya, fasilitasnya lengkap lah. Jadi bus ini sangat recommended. Gitu aja video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.